Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kata yang paling tepat hari ini kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Patut kita ucapkan karena hanya dengan rahmat-Nya lah taufik dan hidayahnya kita bisa hadir di masjid ini guna melaksanakan kajian Al-Qur'an. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian, Bapak-bapak, kita masuk di kajian Al-Qur'an secara tafsiriyah, ya. Adapun surah yang kita bahas yaitu surah Al-Anbiya di ayat 58 sampai dengan 70. Ya, saya berharap teman-teman bisa memberi tafsir atas ayat-ayat yang kita bahas saat ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من على هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون ورجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا
شيئا ولا يضركم أُفٍّ لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين Sadaqallahul Azim. Jadi ini Ibrahim ini masih di negerinya di Babilonia. Ya sekarang itu Irak. Memang tinggi kebudayaannya daerah itu. Aksara tertua ditemukan di sini dalam bentuk model batu bata. Di situ ada aksara. Jadi inilah aksara tertua ditemukan di Babilonia. Memang budayanya sangat tinggi. Baru kemudian dia ke Mesir dan Yerusalem. Tapi ini dari Babilonia dia asalnya. Dan disinilah dia Allah itu memperlihatkan mujizatnya. Jadi banyak juga pengikutnya Ibrahim yang setelah dibakar itu kelihatan itu mereka percaya. Tapi ada juga yang tetap kafir. Ya. Jadi masih banyak juga yang tetap kafir. Akhirnya Nabi Ibrahim tinggalkan negeri itu. Di sini kita lihat bahwa sifat api itu diambil sehingga tidak membakar dan tidak panas. Ya. Namanya api tapi tidak dingin. Tapi di situ ada kata-kata salamun, beri keselamatan kepada Ibrahim. Jadi ketika api reda dan kelihatan Nabi Ibrahim menggigil di tengah-tengah api itu. Nah, itulah mukjizat itu yang sangat luar biasa. Nah, sekarang ini sebenarnya ada juga api yang tidak panas. Itu api yang dari alkohol itu tidak panas juga itu. Tapi saat itu memang api benar-benaran karena itu kayu dibakar. Kenapa dibakar? Karena hukum yang berlaku pada saat itu adalah hukum primitif. Jadi dulu itu kalau ada orang yang dihukum itu dibakar. Inilah yang paling primitif. Makanya itu Quran banyak berbicara tentang neraka, panas, api. Itu penggambaran tentang siksa. Bagaimana modelnya hanya Allah yang tahu. Tapi itu penggambaran tentang siksa. Karena surga dan neraka adalah gambaran. Kenyataannya tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Tapi itu pendekatan, gambaran. Nah, disinilah kita bisa memaklumi bahwa apapun yang ada di dunia ini kalau kehendak Allah semua itu bisa terjadi hal sebaliknya. Ya. Laut kenapa bisa dibelah atas kehendak Allah? Demikian pula berapa mujizat tongkat bisa jadi ular. Bismillah atas kehendak Allah. Ya. Nabiullah Isa membuat dari tanah liat burung kemudian ditiupkan terbang dia tapi selalu ikut bismillah. Jadi mujizat itu jangan sampai kita menganggap dia Tuhan. Dia hanya seorang nabi yang diberikan mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa diskusikan lebih lanjut karena Ibrahim ini sangat menarik juga kisahnya. Karena ini Nabi Ibrahim sangat istimewa. Anaknya jadi nabi, cucunya juga jadi nabi. Anaknya Ismail, Ishak dua-duanya jadi nabi. Kemudian Yakub jadi nabi juga. Anaknya Yakub, ya cucu dan cicitnya ya Yusuf jadi nabi juga.
Dan dari sinilah jadi Ishak itulah turunannya ke Israel itulah banyak Nasrani. Sedangkan dari Ismail itulah Bani Hashim, disitulah akhirnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa dan Nabiullah Muhammad SAW sebenarnya itu berkeluarga, ya, dari Nabiullah Ibrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ikuti cerita tentang Nabi Ibrahim ini, kisah-kisahnya menarik memang, karena dialah Nabi yang melahirkan anak Nabi, cucunya Nabi, dan dua pihak yang berbeda. Satu yang jadi Yahudi barangkali Yahudi, yang satunya Bani Hashim tadi. Kalau di pihak yang pernah saya dengar itu Yakub, ya pihak Yakub barangkali kalau tidak salah, itu ada semacam kekuatan itu yang katanya dia lawan Tuhan. Ya, menurut pemahaman mereka itu dia lawan Tuhan dan Tuhannya kalah. Nah, itu makanya mereka menganggap dirinya dia yang paling kuat. Sementara di sebelah, di turunan yang sebelah itu Nabi Yusuf alaihissalam, dan turunannya ke bawah, mereka itu orang-orang yang taat. Jadi barangkali memang sudah itu diciptakan dia sebagai nabi dan rasul, dan itulah yang menuntun ke jalan yang benar, yang siratal mustaqim. Itulah menjadi pelajaran bagi kita sekarang ini, bahwa manusia itu memang ada kekurangan dan ada kelebihan. Nah, kelebihan itulah sesuai dengan ajaran-ajaran yang ditunjukkan dalam Al-Quran. Itulah yang mesti kita ikuti. Sekarang ada 4 imam itu, imam yang sudah yang mengajarkan kepada semua masyarakat Muslim. Mulai dari Imam Malik misalnya, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali yang terakhir. Di situ punya kesamaan semua dan ada perbedaannya juga, terserah kita yang mana yang kita mau ikuti. Kalau kita ikuti misalnya Imam Syafi'i, ya ajarannya terus kita ikuti, tidak usah pakai yang lain-lain. Itulah barangkali petunjuk bagi kita sekarang ini, bahwa yang mesti kita ikuti loh, imam itulah yang kita mesti ikuti sebagai makmum. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini ayat yang kita bahas ini menyangkut Nabi Ibrahim, ya. Ketika kita sholat, kita senantiasa mendoakan itu doa Nabi Muhammad bersama keluarganya, sebagaimana keselamatan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim bersama keluarga. Tidak hanya keselamatan, tapi kemuliaan juga. Ya Allah, berikanlah kemuliaan Nabi Muhammad bersama keluarganya, sebagaimana kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Jadi hanya dua nabi yang kita doakan untuk keselamatan dan kemuliaan. Begitu perjuangannya dua nabi ini, ya tentu melebihi nabi yang lain, ya. Kenapa itu yang ditekankan di dalam sholat dan menjadi syarat untuk sebuah doa untuk menyampaikan keselamatan kepada Nabi kita bersama keluarga. Ya, semua doa kita mulai dengan itu, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sesungguhnya ungkapan-ungkapan sholat itu banyak menjadi pelajaran. Ya, kalau kita kaji ungkapan demi ungkapan, ya. Saya kira begitu tambahan sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama kembali saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang sebenarnya saya tidak ingin bertanya, hanya ingin menyampaikan pernyataan barangkali Pak Asbud, ya. Ya, saya ingin menyambung pernyataan saya minggu lalu, ya, bahwa Al-Quran ini tidak bisa kita terapkan secara langsung, ya.
butuh penafsiran, butuh pengkondisian dengan zaman sekarang. Ya, sama dengan tadi di dalam tadi kita sampaikan tadi dalam surah Al-Anbiya tadi bahwa Ibrahim itu di situ disinggung bahwa pemuda ya. Di sini penekanannya di sini Ibrahim masih muda. Nah, jadi ini juga mungkin harus kita sedikit menghimbau ya kepada anak-anak muda bahwa ya memang biasanya itu semangat beragama itu tinggi sekali ketika masih muda. Nah, ini yang kalau tidak diarahkan ya terlepas tadi dari Nabi Ibrahim ya, karena beliau kan Nabi, jadi tidak mungkin kita ragukan lagi seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi. Tapi kalau anak muda ya, semangat beragama itu harus kita kontrol ya, harus kita bersamai begitu. Karena kalau tidak dibersamai ini bisa-bisa menimbulkan musibah begitu ya. Karena bahkan ada salah satu majalah yang pernah saya baca, itu ada majalah ibu kota yang saya baca, bahwa anak muda sekarang itu terbagi dua. Apakah kalau pertama itu apakah dia fanatik, atau dua dia dekaden. Jadi kecenderungan cuma dua, Pak. Kalau dia tidak fanatik, dia dekaden. Apa itu fanatik ya? Dia ini bukan fanatik agama ya. Kalau fanatik agama bagus, ini dia fanatik organisasi agama. Nah, ini yang sekarang banyak, gampang menyalahkan sana sini, tidak mau menerima pendapat dari orang lain, hanya gurunya saja. Ini yang banyak sekarang. Ya, dia fanatik bukan pada agama tapi pada organisasi agama. Kalau fanatik kepada agama ya oke ya, itu harus saya kira. Tapi kalau fanatik pada organisasi agama, ini yang masalah. Karena organisasi hanyalah cara untuk beragama, bukan kemutlakan di situ. Yang kedua katanya di majalah itu, kalau bukan dia fanatik, dia dekaden. Nah, dekaden itu maksudnya dia tidak peduli sama sekali sama agama, gaya hidupnya hura-hura macam-macam. Jadi ini terbagi dua seperti ini saja. Kalau kita mau cari di tengah-tengahnya, anak zaman sekarang itu sulit yang ada di tengah-tengah ini. Pernah ada kasus itu, ada anak muda yang menendang sesajen di daerah Jawa, dan itu ditangkap. Ada juga pernah ormas Islam itu memusnahkan patung di salah satu daerah, dan itu juga rusuh. Jadi memang ini ada sebagian kita yang mau langsung menerapkan di zaman Nabi seperti zaman sekarang. Padahal kita kan ini sekarang sudah negara hukum ya. Berbagai agama ada di negeri kita sekarang. Jadi harus ada kontrol terhadap semangat beragama ini. Apalagi untuk anak muda, khusus anak muda. Ya, Bung Karno pernah berkata, berikan saya 10 anak muda, maka saya akan mengubah dunia. Jadi ini memang semangat anak muda itu di situ ya. Dia bisa mengubah dunia. Tapi itu tadi, kalau tidak terkontrol bisa bahaya. Memang bertindak ekstrim risikonya besar. Dia dibakar, tapi dia nabi. Jadi, dan kita tentu betul itu, bahwa itu adalah kisah yang tentu saja kita sesuaikan dengan kondisi setempat, kekinian ya. Ya, karena selalu Quran mengatakan apalah ta'qilun, apalah tatafakkarun, apalah ya'qilun ya. Jadi selalu menyuruh kita berpikir untuk menyelesaikan. Jadi saya kira benar itu. Ya, anak muda memang semangat, tapi perlu dikontrol. Ya, mudah-mudahan kita semua ini dengan tazkirah ini kita semakin berhati-hati, tetapi tegak istiqamah di jalan Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.